Yuk Mas Arif, Mas Aufa. Nah, duduknya yang bagus, duduknya yang tegap. Tidak boleh disambi glosotan, oke? Anak-anak yang solih-solihah. Oke. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dipersiapkan. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah anak-anak, kita sudah berdoa ya. Semoga dengan berdoa nanti mampu memperlancar kegiatan pembelajaran Zoom pada pagi hari ini. Oke anak-anak, ada yang belum tahu nama Bu Guru siapa? Nah, kalau belum tahu, sekarang Bu Guru perkenalkan. Nama Bu Guru adalah Bu Tina. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Nah, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia bersama Bu Tina. Anak-anak, kita sudah mulai masuk di tema 7 ya. Ada yang tahu tema 7 itu tentang apa? Ada yang bisa menjawab tema 7? Silahkan klik raise hand-nya kalau mau menjawab. Tema 7 itu tentang apa ya, anak-anak? Yuk, siapa yang bisa? Yuk, yang berani. Yuk, siapa? Angkat tangannya. Atau klik raise hand-nya. Yuk. Ya, anak-anak, ada yang berani? Kelas 2 harus berani. Ada yang tahu? Ada tidak yang tahu? Ada tidak? Tema 7 itu tentang apa? Jangan-jangan anak-anak belajar tidak tahu tentang apa. Yuk, siapa yang berani? Salah tidak apa-apa. Silakan klik raise hand-nya, anak-anak. Klik raise hand yang ada pada layarnya. Siapa yang bisa? Ya, siapa yang bisa? Belum ada yang bisa? Oke, kalau belum ada, siapa Mbak? Siapa? Mbak Ramania? Oke, Mbak Ramania. Boleh dijawab, tema 7 itu tentang apa? Tentang kebersamaan. Masya Allah, hebat, luar biasa. Tema 7 itu tentang kebersamaan. Masya Allah, luar biasa Mbak Ramania. Luar biasa. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia di tema 7 kebersamaan. Oke, next. Kita lihat layar bersama-sama ya, anak-anak. Sebentar, ditunggu. Sebentar ya, ditunggu. Oke, ini tadi sudah dijawab oleh Mbak Rama 7 tentang kebersamaan. Akan belajar di subtema 1, kebersamaan di rumah. Oke, next. Next. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan materi yang baru yaitu fabel. Fabel. Hari ini kita akan belajar materi fabel. Nah, anak-anak hari ini ada Zoom pembelajaran. Tujuannya apa, Bu Guru? Yang pertama, Bu Tina jelaskan dulu. Anak-anak belajar yang pertama, nanti anak-anak bisa memahami pengertian dari fabel itu apa. Yang kedua, nanti anak-anak mampu mengetahui ciri-ciri fabel dengan baik. Yang ketiga, anak-anak mampu mengetahui isi dan menemukan pesan dalam fabel tersebut. Oke anak-anakku semuanya, ada yang tahu fabel itu apa? Pernah dengar apa ya Bu Guru? Ada yang bisa membantu Bu Guru? Fabel itu apa? Ada yang pernah dengar fabel itu apa ya Bu Guru? Ada yang
Bisa membantu Bu Guru? Coba klik raise hand-nya kalau yang sudah tahu. Yuk. Ada yang sudah tahu belum? Apa itu fabel? Ada yang sudah tahu anak-anak? Apa ya? Ada yang mau memberitahu teman-temannya? Ya, oke Mbak Gina, Masya Allah, ya. Dibuka mic-nya. Apa itu fabel? Ya Mbak Gina, ya. Boleh dibuka mic-nya, ya. Apa itu fabel? Ya. Apa? Apa Mbak Gina? Fabel itu apa ya? Apa Mbak Gina? Boleh dibuka mic-nya, Dok. Apa itu fabel? Boleh dibuka mic-nya dulu, biar suaranya terdengar Bu Guru. Apa itu fabel? Suaranya belum terdengar. Apa ya? Benar. Belum terdengar suaranya. Belum terdengar suaranya ya? Oke, yang lainnya ya. Siapa yang mau memberitahu temannya? Fabel itu apa, Bu Guru? Mbak Fira, ya dijawab. Fabel itu apa? Apa Mbak Fira? Cerita tentang hewan. Masya Allah, sip, hebat. Berarti Mbak Fira suka membaca. Oke, yang lain juga sudah hebat. Oke, fabel itu cerita tentang hewan. Coba kita lihat slide selanjutnya. Yuk, next. Nah, ini ada pengertian fabel. Pengertian fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Ceritanya itu cerita fiksi. Artinya apa fiksi itu, Bu Guru? Cerita fiksi itu khayalan. Khayalan dari pengarang atau penulisnya. Sudah paham ya? Kalau lebih anak-anak untuk mengingatnya, fabel itu dongeng tentang hewan gitu ya. Tapi Bu Guru, kemarin saya pernah membaca dongeng tapi bukan hewan, tapi manusia yang jadi objeknya. Itu termasuk dongeng bukan? Iya anak-anak, ternyata dongeng itu ada banyak. Nah, dongeng itu ada banyak jenisnya. Salah satunya ada dongeng fabel. Nah, mungkin anak-anak kemarin pernah membaca tentang asal-usul Danau Toba. Atau misalnya pernah membaca tentang Malin Kundang. Nah, itu termasuk dongeng anak-anak, tapi jenisnya berbeda dari fabel. Kalau yang fabel ini tentang hewan saja. Ya, anak-anak sudah paham ya? Fabel ini tentang hewan. Jadi dongeng tentang hewan. Oke, selanjutnya. Nah, ini anak-anak. Ciri-ciri fabel ada berapa? Di sini Tina tuliskan ada 4. Ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama apa anak-anak? Menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Yang pertama itu tokohnya itu binatang atau hewan. Yang kedua, memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Kok bisa Bu Guru hewan sifatnya seperti manusia? Ya karena itu cerita khayalan, artinya tidak nyata. Jadi pengarang itu
Boleh saja dia mengarang hewan itu bisa berbicara karena itu hanya khayalan. Sifatnya bagaimana Bu Guru? Sifatnya itu kalau sifat manusia ada apa saja? Ada yang baik, ada yang jujur, ada yang sombong gitu ya sifat manusia. Oke, yang ketiga memiliki alur cerita. Nah, alur cerita itu apa Bu Guru? Alur cerita itu rangkaian kejadian. Jadi di dalam sebuah cerita itu mesti ada alurnya. Nah, Bu Tina sedikit menjelaskan ya, alur cerita. Alur cerita itu tadi tentang rangkaian kegiatan. Nah, alur cerita ini biasanya ada 3 anak-anak. Ada 3. Yang pertama itu biasanya awalan ya. Nah, pada awal cerita biasanya itu ada pengenalan tokoh-tokohnya. Pengenalan tokoh-tokohnya misalnya ada kancil dan buaya. Itu pengenalan tokoh-tokohnya. Kemudian di dalam awalan sebuah dongeng fabel itu biasanya ditunjukkan latar tempatnya. Latar tempat misalnya di sebuah hutan terdapat kancil dan buaya, biasanya itu terdapat di awalan. Oke. Yang kedua, biasanya di tengah-tengah. Di tengah-tengah cerita biasanya apa Bu Guru? Di tengah cerita itu biasanya muncul apa anak-anak? Permasalahan. Nah, muncul permasalahan. Kalau dalam ini Bu Tina contohkan ya kancil dan buaya. Misalnya muncul permasalahan bagaimana Bu Guru? Muncul permasalahan. Nah, di sebuah hutan, si kancil ini lapar anak-anak. Dan dia bukan lapar, dia ingin menyeberang sungai. Nah, tapi dia tidak bisa karena kan kancil tidak bisa berenang. Nah, di sungai itu ada buaya. Nah, itu sudah muncul permasalahan ya. Permasalahannya kancil itu ingin menyeberang sungai, sedangkan buaya itu kelaparan karena berhari-hari tidak makan. Nah, itu termasuk di tengah-tengah cerita karena muncul permasalahan. Yang ketiga ada apa Bu Guru? Yang ketiga ada akhir. Biasanya di akhir cerita itu apa anak? Penyelesaiannya. Penyelesaian cerita. Nah, kalau dalam cerita kancil dan buaya itu akhir dari ceritanya apa anak-anak? Kancilnya kan memiliki ide. Dia itu cerdik ya. Kemudian dia berkata kepada buaya bahwa kamu boleh memakanku tapi tolong antarkan aku sampai seberang sungai. Nah, karena buaya percaya saja dengan kancil, akhirnya buaya tadi, raja buayanya menyuruh anak buahnya untuk berjejer di sungai itu. Nah, saat kancilnya itu melewati buaya sampai ke seberang sungai, ternyata kancilnya itu tidak dimakan oleh buaya karena kancilnya lari. Dia sebenarnya cerdik, tapi menipu ya anak-anak, menipu buayanya agar tidak dimakan. Oke, nah itu termasuk dari akhir cerita seperti itu. Jadi tadi alur cerita itu ada yang awalan, ada yang tengah cerita dan juga akhir cerita. Oke, next. Oke anak-anak, di sini ada berbagai contoh judul dongeng fabel. Anak-anak pasti sudah pernah membaca ya ataupun mendengarkan dongeng di YouTube. Nah, ini Bu Tina contohkan ada 6 judul dongeng fabel. Yang pertama ada semut dan belalang, yang kedua kancil dan buaya, yang ketiga serigala dan kambing. Yang keempat ada kelinci dan kura-kura, dan keempat buaya yang serakah. Kelima, buaya yang serakah. Keenam, tikus sang pemberani. Oke anak-anak, jadi setiap tokoh itu, setiap tokoh semut, setiap tokoh belalang, setiap tokoh kancil, buaya, dan yang lainnya itu memiliki sifat atau karakter. Contohnya apa tadi yang sudah Bu Tina sebutkan? Ada karakter jujur, ada karakter sabar,
ada karakter tidak sombong, ada karakter pemberani, dan lain sebagainya. Oke, anak-anak. Oh, tadi Bu Tina belum menyebutkan satu lagi ya, ciri-ciri fabel ya. Yang terakhir itu adalah berisi pesan-pesan kebaikan. Pesan-pesan kebaikan di sini biasanya pengarang atau penulis itu menyampaikan pesannya ada yang secara langsung. Artinya secara langsung apa Bu Guru? Secara langsung itu tertulis di dalam tulisan, di dalam cerita itu. Tapi ada juga yang kita harus membaca dulu, membaca dari awal sampai akhir, baru kita tahu pesan yang akan disampaikan pengarang atau penulis. Itu ya anak-anak. Sekarang anak-anak siapkan bukunya. Sekarang anak-anak menulis dulu. Oke? Yang pengertian fabel. Anak-anak menulis dari pengertian fabel dulu. Nanti menulisnya dari fabel sampai hewan titik gitu ya. Sekarang dibuka buku tulisnya. Dibuka buku tulisnya, ditulis dulu. Kenapa anak-anak harus menulis? Yang pertama, ilmu itu ketika hanya disampaikan, anak-anak mendengarkan hanya dapat satu kali ilmu. Tetapi kalau anak-anak dengan menulis, anak-anak bisa dapat 2 ilmu. Karena kalau anak-anak lupa, anak-anak bisa melihat catatannya. Itu yang terpenting ya. Jadi jangan malas kalau mau menulis, karena itu adalah ilmu. Oke anak-anak, sekarang buka buku tulisnya, ditulis pengertian fabel itu apa. Silakan ditulis sampai hewan, itu ada tulisan hewan. Dongeng tentang hewan titik. Itu silakan ditulis. Bu Tina beri waktu berapa menit ya? 2 menit ya. Silakan ditulis. Silakan ditulis yang rapi ya. Tidak usah buru-buru, yang penting rapi dulu. Ada yang sudah selesai? Belum ya? 1 menit lagi. Sudah? Maaf, sebentar ya. Sebentar ya, ada gangguan internet sebentar. Sudah selesai belum ya kira-kira ya? Ada yang belum selesai? Oke, karena tadi ada gangguan, Tina beri waktu 1 menit lagi ya untuk menulis ya. Silahkan ditulis. Ditulis yang rapi dengan menggunakan buku tulis. Pakai pensil saja ya, tidak ada yang pakai ballpoint. Sudah? Ada yang belum? Sudah semua ya? Oke, sekarang ganti tulisan. Anak-anak menulis ciri-ciri fabel. Nah, silakan ditulis 4 ciri-ciri fabel. Nah, silakan ditulis anak-anak.
Butina beri waktu 3 menit. Yuk, ditulis. Dua menit lagi. Sudah ya? Ada yang belum? Sudah? Oke, tadi anak-anak sudah mencatat pengertian fabel dan juga ciri-cirinya. Berarti besok kalau anak-anak ujian atau anak-anak mengerjakan soal berarti sudah paham ya pengertian fabel apa, ciri-cirinya bagaimana. Oke, sudah paham. Nah, sekarang Butina punya sebuah bacaan. Oke, next. Nah, ini anak-anak ada sebuah bacaan dongeng fabel yang berjudul Serigala dan Kambing. Nah, ini Butina meminta anak-anak perwakilan 4 kelas. Di sini ada 7 kalimat ya. Nanti di slide selanjutnya juga lanjutannya ini. Butina minta 7 anak untuk membacakan per kalimatnya. Yuk, siapa yang berani membaca? Yuk, ada kelas. Silakan diklik lambaian tangannya, raise hand-nya diklik. Ada 7 ya, 7 anak. Butina minta ada 7 anak yang membaca. Siapa yang berani? Yuk. Oke, Mbak Mas Ayu. Oke, ada 1, Mbak Mas Ayu. Tekan. Yang kedua siapa? Oh iya, yang 2B. Perwakilan dari keempat kelas harus ada. Siapa 2B yang berani? Kelas 2 harus berani. Yuk. Siapa yang berani? Mbak siapa itu? Mbak Anissa. Mbak Anissa Ramadan. Yang 2B dulu yuk, yang 2B. 2C ada Masaka. Yuk, yang 2B harus berani. Teman-temannya sudah berani loh, 2B. Yang 2D ada Mas Abel ya. 2D Mas Abel. Yuk, kurang 2B yang belum. Siapa? Mas Alvaro. Masih ada 3 kalimat lagi yang perlu dibaca. Oke, sekarang boleh 2A lagi, boleh 2B lagi, boleh 2C lagi, boleh 2D. Siapa? Oh iya, ini dulu, yuk. Ini dulu, nanti dilanjutkan yang lain. Oke. Sekarang kalimat pertama nanti dibaca oleh Mbak Mas Ayu Sekar dari 2A. Yang kalimat kedua nanti dibaca oleh Mas Saka 2C. Yang ketiga nanti Mas Abel ya.
perwakilan dari 2D. Dan yang keempat, Mas Alvaro perwakilan dari 2B. Oke, kalimat pertama. Silahkan Mbak Mas Ayu. Yuk, kalimat pertama. Dibaca. Nggak kelihatan gambarnya. Yuk, dibaca. Di suatu hutan. Di suatu hutan tinggallah dua sahabat, yaitu serigala dan kambing. Oke, sip, hebat. Di suatu hutan tinggallah dua sahabat, yaitu serigala dan kambing. Terima kasih Mbak Mas Ayu. Sekarang sekarang Mas Saka ya, 2C yuk. Di kalimat kedua. Yuk, Mas Saka. Mas Saka, kalimat kedua. Dahulu serigala penduduk hutan Kamu handset kok. dahulu memiliki ekor panjang. Kalimat kedua, dahulu Penduduk karena tanduknya. Oke, sip. Hebat Mas Saka. Sekarang kalimat yang ketiga akan dibacakan oleh Mas Abel. Yuk, Mas Abel dibaca kalimat yang ketiga. Mas Abel, kalimat yang ketiga itu dimulai dari sedang. Serigala. Ini kalimat ketiga. Kalimat yang ketiga. Sedangkan kambing dahulu memiliki ekor panjang. Insya Allah, sip, luar biasa. Sekarang kalimat yang keempat dibacakan oleh Mas Alvaro dari 2B. Nah, yuk dibaca Mas Alvaro. Mana ini? Karena iri. Yuk. Mana? Yang mana sih? Oh, ini kan yang paling atas. Karena ini ya. Sampai titik. Ya, dibaca Mas Alvaro. Iya. Karena iri. Suaranya yang keras. Nah, biar teman-temannya terdengar ya. Ayo, karena iri yang atas ini loh. 1, 2, 3 dibaca. Ya, Mas Alvaro. Karena iri atas. Ayo dibaca. Ayo baca. Malah nanti dilihat teman-temannya malu. Alvaro. Sudah berani loh tadi loh, luar biasa ya. Bu Tina tunggu. Teman-temannya juga pengen mendengar suaranya Mas Alvaro ya. Kayak ini dibaca, kamu dilihat teman-temannya mulai. Oke, kalau karena ini apa nanti sampai titik itu enggak semua itu apa? Mau enggak? Apa kalau enggak mau? Kalau mau ya dibaca, kalau enggak nanti Bu Tina ganti dengan temannya. Apa? Sudah berani. Oke. Bu Tina cari teman yang lain ya. Yuk. Anak-anak yang mau membaca dari kalimat ke-4 sampai ke-7 yuk, angkat tangannya atau klik raise hand-nya. Silakan. Bu Tina tunggu. Siapa yang berani? Siapa yang berani ya? Yuk, siapa yang berani? Apakah dari kelas 2A, 2B, 2C, atau 2D? Oke, Mbak Gendis. Ya, Mbak Gendis. 1. Siapa lagi yang belum pernah angkat tangan? Yang belum pernah bertanya atau angkat tangan? Siapa itu Mbak Anggun ya?
Mbak Anggun, Mbak Gendis, kurang 2 lagi, siapa yang berani? Oke, siapa yang berani? Masih kurang 2 loh. Siapa yang berani? Yang belum pernah? Marcelo, berani? Oke, sip. Kurang 1 lagi yuk. Kurang 1 lagi, siapa? Mbak Pira? Mbak Pira ya? Oke, Mbak Pira. Sudah pas ya? Oke, yuk. Kalimat yang keempat. Mbak Gendis dulu ya. Yuk, Mbak Gendis dibaca. Mbak Gendis dulu. Sebentar tunggu. Baru, nah ini dibaca. Ini kalimat dibaca kakak. Dari karena iri dengan serigala, yuk. Sebentar, ketikin dulu. Yang mana sih aku harus baca yang mana? Ini loh, karena iri dengan serigala. Karena iri dengan serigala. Nama. Karena iri serigala, kambing membantu Belum serigala dengan meminjam tanduknya. Tanduknya, oke, sip, luar biasa Mbak Gendis, sudah berani, sudah hebat. Selanjutnya kalimat kelima sama Mbak Anggun ya. Yuk dibaca Mbak Anggun. Namun, Mbak Anggun. Namun setelah dipinjam, kambing tidak mau mengembalikan tanduk si serigala. Masya Allah, sip, hebat, sudah berani untuk membaca. Yang ke berapa ya? 6. Siapa ya tadi ya? Marcelo, yo Marcelo. Halo. Serigala. Serigala yang marah mengejar kambing dan menggigit ekornya hingga putus. Sip, hebat. Sekarang yang terakhir. Siapa tadi ya? Mbak Pira. Oke, Mbak Pira, yuk dibaca. Akhirnya serigala tidak memiliki tanduk dan kambing berekor pendek sampai sekarang. Oke, terima kasih anak-anak yang hebat yang sudah berani, itu luar biasa. Oke, Bu Tina bacakan dulu ya. Bacakan lagi, diulang. Biar anak-anak paham. Bentar. Yang serigala. Oke, Bu Tina bacakan sebentar, anak-anak perhatikan ya. Serigala dan kambing. Di suatu hutan, tinggallah 2 sahabat, yaitu serigala dan kambing. Dahulu serigala disukai penduduk hutan karena tanduknya. Sedangkan kambing dahulu memiliki ekor panjang. Karena iri dengan serigala, kambing akhirnya membuat siasat menipu serigala dengan meminjam tanduknya. Namun setelah dipinjam, kambing tidak mau mengembalikan tanduk si serigala. Serigala yang marah mengejar kambing dan menggigit ekornya hingga putus. Akhirnya serigala tidak memiliki tanduk dan kambing berekor pendek sampai sekarang. Itu salah satu contoh dongeng fabel ya, anak-anak, fabel. Nah, sekarang tadi sudah mendengarkan teman-temannya membaca dan mendengarkan dari Bu Guru. Nah, ini ada pertanyaan anak-anak, ada 4 pertanyaan. Kalau anak-anak tadi mendengarkan, anak-anak membaca, pasti bisa menjawab. Yuk, siapkan bukunya anak-anak
menjawab langsung menjawab di buku tulis, ditulis jawabannya apa. Nanti kita cocokkan bersama-sama apakah jawabannya anak-anak sudah benar atau ada yang salah. Oke, next. Silahkan langsung ditulis jawabannya di buku tulis. Yuk. Kalau tadi anak-anak mendengarkan dan membaca, pasti bisa menjawab. Bu Tina beri waktu 2 menit. Satu menit lagi. Oke, cukup ya. Cukup ya anak-anak ya. Yang belum dijawab? Cukup ya? Oke, sudah. Sekarang ada yang belum? Ada yang belum anak-anak? Sudah semuanya ya? Kita cocokkan bersama-sama ya anak-anak ya. Oke, nanti apabila anak-anak jawabannya benar, silakan diberi tanda centang atau tanda seperti ini ya kalau benar. Oke. Silakan dicocokkan sendiri-sendiri. Kita akan lihat jawabannya yang benar apa. Oke. Nomor 1, jawabannya adalah apa judul dongeng tersebut? Ya. Judulnya adalah Serigala dan Kambing. Kalau anak-anak menjawab dengan benar, silakan diberi tanda centang atau tanda benar. Nomor 1, jawabannya serigala dan kambing. Oke. Next, sekarang nomor 2. Bagaimana sifat atau karakter kambing? Oke, jawabannya adalah iri hati atau licik. Nah, iri hati sama siapa Bu Guru? Iri hati sama serigala karena serigala itu punya tanduk. Tadi kambing iri dengan serigala. Oke, yang benar jawabannya diberi tanda centang atau tanda benar ya. Yang salah diberi tanda silang. Tidak apa-apa kalau yang salah. Yuk, nomor 3 jawabannya. Bagaimana sifat atau karakter serigala? Karakternya apa serigala? Jawabannya adalah pemarah. Kenapa pemarah Bu Guru? Karena tadi tanduknya itu dipinjam oleh kambing dan tidak dikembalikan, makanya serigala marah. Nah, jawabannya pemarah. Kalau salah diberi tanda silang, kalau benar diberi tanda centang atau benar. Yang keempat, apa pesan moral dalam dongeng tersebut? Nah, ini pesannya secara tersirat atau tidak langsung, anak-anak harus mencari sendiri apa pesannya kira-kira. Ya, jawabannya adalah kita tidak boleh iri dengan orang lain. Jadi, apa pesan yang dapat diambil dari dongeng tadi anak-anak? Tidak boleh iri dengan orang lain. Kalau orang lain mempunyai misalnya mainan baru, anak-anak tidak boleh iri. Apalagi mengambil dan tidak dikembalikan. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak ya. Oke, siapa yang benar semuanya?
Siapa yang benar semuanya? Oke, angkat tangannya yang benar semuanya. Bu Guru ingin melihat siapa yang benar semuanya. Angkat tangannya yang benar semuanya, angkat tangannya. Angkat tangan, yuk. Siapa yang benar semuanya? Kalau benar semuanya beri nilai 100. Yuk, siapa yang benar menjawabnya? Oke, ada Mas Sahin. Yang benar semuanya, sip. Dapat nilai 100. Siapa lagi ya? Ada Mas Risnan, Masya Allah, sip. Siapa lagi? Mbak Arsya. Siapa lagi? Masya Allah, Mas Fadli. Terus siapa lagi? Mbak Tifa, sip, dapat 100. Siapa lagi yang? Mas Asraf, luar biasa. Mas Alfa. Siapa lagi? Mas Alfa ya, 100. Kalau yang benar semua diberi nilai sendiri 100 gitu ya. Ada yang salah anak-anak? Ayo, nggak apa-apa salah itu. Karena kita proses belajar, salah tidak apa-apa. Siapa yang menjawabnya tadi masih ada yang salah. Nggak apa-apa lah anak-anak, salah itu tidak masalah. Karena proses belajar. Yuk, siapa yang masih belum benar? Nggak apa-apa, angkat tangannya. Mas Banu, salah berapa Mas Banu? Salah berapa? 1 atau 2? Mas Fatih, salah berapa? Salah 1. Salah 1 ya? Mic-nya dibuka Mas Fatih. Yang salah tadi yang mana? Yang salah yang mana? Oke, siapa yang salah lagi? Tidak masalah anak-anak. Mbak siapa itu? Mbak Ama. Salahnya yang mana Mbak Ama? Yang apa? Nomor 2. Oh, nomor 2. Jawabannya apa tadi Mbak Ama? Nakal. Nakal. Oh, nakal. Jawabannya tidak ada di situ. Kalau nakal itu kurang tepat gitu ya. Kurang tepat, tapi sudah sip, sudah hampir mendekati, tidak apa-apa, dibenarkan. Oke, siapa lagi yang salah? Oke, Mas Aka jawabannya apa? Yang salah? 4. Nomor 4, jawabannya apa Mas Aka? Jawabannya apa? Belum tepat? Jawabanmu apa? Oke, tidak apa-apa ya anak-anak ya. Salah itu tidak apa-apa. Karena kita proses belajar. Salah tidak masalah. Yang penting kita sudah mencoba. Nah, itu yang terpenting anak-anak. Yang berani mencoba itu yang luar biasa. Salah tidak masalah. Yang penting berani untuk mencoba. Masya Allah, luar biasa. Oke anak-anak, sekarang kita lihat bersama ya. Butina punya sebuah video dongeng juga. Nanti anak-anak lihat dulu, sekitar 3 menit videonya. Anak-anak lihat, anak-anak dengarkan. Nanti ada 6 pertanyaan. Nanti Butina pilih 6 anak untuk menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Silakan dilihat videonya ya. Oke. Ini video dongeng fabel. Kisah semut dan belalang. Semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo, kita nikmati hidup kita. Hahaha, kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin. Dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang. Jawab si semut. Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini.
Ini tidak akan habis, semut. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Hai adik-adiknya Yuta. Kisah semut dan belalang ini mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pesan Yuta lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya. Tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan? Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras. Terima kasih. Salam Yuta. Anak-anak sudah melihat ya tadi video tentang kisah semut dan belalang. Nah, sekarang Bu Tina punya 6 pertanyaan yang berkaitan dengan video tersebut. Kalau anak-anak tadi mendengarkan, menyimak video, pasti bisa menjawab. Dan ini bagi yang belum pernah menjawab sama sekali. Ya, nanti Bu Tina pilih yang belum pernah menjawab sama sekali. Oke? Siapa yang belum pernah menjawab boleh angkat tangannya. Yang sudah, yang tadi sudah membaca, tadi sudah menjawab pertanyaan dari Bu Guru, bergantian ya dengan teman-teman yang lain supaya kebagian teman-temannya. Oke, siapa yang berani untuk menjawab pertanyaan dari Bu Guru? Ada 6 soal, berarti 6 anak. Yuk, klik raise hand-nya ya anak-anak. Yang belum pernah sama sekali ya. Ayo, semangat. Yang belum pernah sama sekali menjawab pertanyaan dari Bu Guru, yuk. Silahkan klik raise hand-nya. Yuk, siapa yang berani? Kelas 2 itu harus berani ya anak-anak. Nah, siapa yang berani menjawab? Salah tidak apa-apa anak-anak, yang penting berani. Nah, kalau berani itu udah jempolnya 2. Salah tidak apa-apa. Mbak Mas Ayu sudah ya tadi ya? Bergantian dengan temannya dulu ya. Oke, yang lain yang belum pernah sama sekali. Mas Yul Fadli ya? Oke, Mas Yul Fadli. Yang kedua, yang belum pernah, Mas Fatih Arfian. Oke. Yang ketiga siapa anak-anak? Yuk berani, yang penting berani dulu. Berani dulu, yang penting berani. Klik raise hand-nya supaya lebih mudah untuk menemukan anak-anak. Yuk. Yang penting anak-anak berani dulu, salah tidak apa-apa. Yuk. Siapa yang berani? Masa tidak ada yang berani? Udah kelas 2 anak-anak. Sudah mau kelas 3 harus percaya diri, salah tidak masalah. Yang penting berani. Mas Banu ya, Mas Banu ya. Mas Banu. Mas Calip, oke sip. Mas Calip. Siapa lagi yang berani yang belum pernah sama sekali ya? Siapa ya? Ayo, anak-anak harus berani. Siapa lagi kira-kira yang mau menjawab pertanyaan dari guru? Siapa ya? Mbak Amanda mau menjawab? Mbak Amanda. Mbak Amanda mau menjawab? Berani enggak? Mbak Amanda.
Berani enggak, Mbak Amanda? Berani ya? Ya? Oke, Mbak Amanda. Kurang 2 lagi yuk. Kurang 2 lagi. Siapa yang berani? Yang berani. Anak yang hebat. Ayo, siapa yang berani? Klik raise hand-nya. Kurang 2 anak. Dari berapa anak? Dari 63 peserta. Ayo, masih banyak lagi yang belum ini, yang belum pernah menjawab sama sekali. Masih banyak, ayo. Siapa yang berani? Kurang 2 anak. Oke, Mbak Tifa. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang 1. Kurang 1 ya. Kurang 1 anak. Ayo yang berani menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Tidak ada lagi. Ayo anak-anak. Siapa yang berani ya? Siapa? Mas Almas berani enggak, Mas Almas? Tahu Mas Sahin? Berani enggak Mas Sahin menjawab? Soalnya itu mudah-mudah loh anak-anak. Berani tidak? Salah itu tidak masalah. Pertanyaannya itu hanya pilihan ganda. Oke, Mas Arda, sip, yuk, Mas Arda. Oke, pertanyaannya itu nanti dijawab dengan memilih pilihan ganda. Cuma A atau B, gitu ya. Oke, sekarang nomor, sebentar, Bu Tina, catat dulu. Ada Mbak Amanda. Aku buka apa ya? Mbak Eva. Oke. Sekarang soal yang pertama akan dijawab oleh Mas Izul ya. Mic-nya dibuka dulu. Yo, Mas Izul. Nah, di sini Bu Guru punya 6 soal. Punya 6 soal. Soal yang pertama akan dijawab oleh Mas Izul. Yo, mic-nya dibuka dulu Mas Izul. Bilang sudah Bu, bilang. Sudah, Bu. Ya. Nomor 1. Dibaca. Apa judul dongeng tersebut? Apa Mas Izul? Jawabannya A. Semut dan belalang. Coba ya, kita lihat semut dan belalang. Apakah benar? Masya Allah, selamat. Kamu menjawab dengan benar. Masya Allah, selamat Mas Izul. Hebat, sudah benar menjawab. Selanjutnya. Sekarang soal nomor 2 akan dijawab oleh Mas Arfian. Soal nomor 2. Siapa saja tokoh dalam dongeng tersebut? Ayo. A atau B? D. B, coba ya. Jawabannya semut dan belalang. Apakah benar? Masya Allah, selamat. Kamu menjawab dengan benar. Luar biasa, Mas Fatih. Hebat. Sekarang soal nomor 3. Nomor 3 akan dijawab oleh Mas Salib. Bagaimana karakter semut? A, pemalas ataukah B, bekerja keras? Kerja keras. Pekerja keras. Apakah benar pekerja keras? Kita lihat 1, 2, 3. Masya Allah, selamat. Kamu menjawab dengan benar. Hebat. Sip. Sekarang soal nomor 4. Yuk, kita lihat soalnya yang akan dijawab oleh Mbak Amanda. Yuk. Bagaimana karakter belalang? A, pemalas ataukah B, pekerja keras? Mbak Amanda. Pemalas. Pemalas. Coba kita lihat jawabannya. Apakah benar? A? 1, 2, 3. Masya Allah, hebat. Selamat, kamu menjawab dengan benar. Hebat-hebat semua kelas 2. Sekarang soal nomor 5 yang akan dijawab oleh Mbak Tifa. Apa isi dongeng semut dan belalang? Silakan dijawab A atau B. Mbak Tifa.
Jawabannya apa? A. Jawabannya A. Oke, apakah A ya? Belalang tidak mendengarkan nasihat semut sehingga saat musim dingin, belalang tidak memiliki persediaan makan. Coba, apakah benar jawabannya A? 1, 2, 3. Masya Allah, menjawabnya dengan benar. Selamat. Hebat semuanya. Yang terakhir ini akan dijawab oleh Mas Arda. Apa pesan moral yang disampaikan pada dongeng tersebut? A atau B? Apa Mas Arda? Mas Arda. Jawabannya A atau B? Bekerja keraslah untuk mengapa jangan bermalas-malaslah untuk masa depanmu. Masya Allah. Coba kita lihat apakah jawabannya benar. 1, 2, 3. Masya Allah. Selamat. Kamu menjawab dengan benar. Semuanya tadi yang menjawab dengan benar 100. Hebat semuanya ternyata anak-anak. Sudah paham ya anak-anak ya? Sudah paham. Anak-anak, sebelum Bu Tina akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada info sedikit ya. Ada info dari sekolah. Pasti anak ini kabar gembira. Insya Allah kabar gembira. Oh iya anak-anak, sebelum itu ada satu lagi soal. Sebentar, sebelum Bu Tina kasih kabar gembira, ada satu soal. Ini tentang mengurutkan gambar. Ini mudah sekali. Sebentar ya. Yang mengurutkan gambar. Ini mudah sekali anak-anak. Ada gambar. Nanti anak-anak tinggal mengurutkan. Kira-kira. Next. Yes. Nah, ini anak-anak ada gambar singa dan tikus. Nah, ini di sini belum urut gambarnya. Biar jadi urut, kira-kira urutannya bagaimana? Ada yang berani? Ada yang berani? Raise hand. Klik raise hand-nya. Ini soal terakhir. Ini gampang sekali anak-anak. Yang pertama itu, Bu Tina jelaskan ya. Yang pertama itu, gambar yang pertama itu, singa menangkap tikus dan ingin memakannya. Gambar yang kedua itu, singa terperangkap jerat pemburu. Gambar yang ketiga, singa berterima kasih kepada tikus. Gambar yang keempat, tikus memohon agar singa melepaskannya. Gambar yang kelima, tikus membantu membebaskan singa. Dan gambar yang keenam, singa bersahabat dengan tikus. Kira-kira yang pertama apa? Gambar yang pertama apa? Klik raise hand-nya. Kalau tidak, anak-anak silahkan tulis di buku urutannya angka saja. Urutannya apa saja? Silahkan. Silahkan ditulis buku urutannya apa saja. Ini gampang sekali urutannya. Yuk. Silahkan ditulis urutannya nomor berapa saja. Contohnya misalnya nomor 1, terus 3. Langsung ditulis aja di buku angkanya saja. Oke, sudah ditulis. Ini soal yang terakhir. Ini mudah sekali. Oke, sudah ada yang mau menjawab ya? Oke. Ada Mbak Mas Ayu dan Mbak Husna. Oke. Coba. Jawabannya apa, Nduk? Mbak Mas Ayu Sekar, jawabannya apa? Urutannya dari angka berapa? Dari angka 1. Oke, sip, hebat. Dari angka 1. Terus? Lanjutnya? Setelah angka 1? Kira-kira gambar yang mana lagi?
Angka 2. Angka 2. Angka 2. Terus. Angka 5. Angka 5. Terus. Angka berapa lagi? Ini mudah sekali. Angka 3. Angka 3. Terus lanjut. Angka 4. Angka 4. Lanjut. Angka 6. Oke. Ini jawabannya dari Mbak Mas Ayu Sekar ya. Sekarang jawaban dari Mbak Usna apa? Yuk Mbak Usna, silakan dijawab, diurutkan. Nomor 1. Oke, nomor 1. Selanjutnya. 4. Oke. Yuk, next. Selanjutnya. 2. 2. Oke, next. 5. 5. Oke. Sip. 3. Nah, oke. Satu lagi. 3, Bu. Ya, 3. Satu lagi. Angka berapa? 6. Oh ya, 6. Coba ya. Sekarang kita cocokkan bersama-sama. Apakah jawabannya? Jawabannya benar atau tidak? Oke, kita cocokkan bersama-sama ya jawabannya. Nah, ini jawabannya yang benar. Kira-kira jawabannya Mbak Sekar atau jawabannya Mbak Usna yang benar? Kalau jawabannya Mbak Sekar tadi 1, 2, 5, 3, 4, dan 6. Kalau jawabannya Mbak Husna 1, 4, 2, 5, 3, dan 6. Nah, jawabannya yang benar jawabannya Mbak Husna ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Sekar, sudah hebat. Tadi selalu menjawab pertanyaan dari buku itu sudah jempolnya 2. Kalau Bu Tina punya jempol lebih dari 2, pasti Bu Tina bakal kasih jempolnya. Oke, luar biasa Mbak Sekar. Mbak Husna juga luar biasa, hebat menjawab. Oke, anak-anak, ini terakhir ya. Sebelum Bu Tina tutup, ini ada info. Ada info dari sekolah, insya Allah. Ya, ini ada info persekolahan ya anak-anak ya. Alhamdulillah besok mulai bulan April anak-anak, mulai 5 April besok anak-anak sudah mulai LKP lagi. LKP itu apa Bu Guru? LKP itu adalah layanan konsultasi belajar seperti yang kelas seperti yang semester 1 kemarin. Jadi nanti seminggu anak-anak masuk 2 kali. 2 kali itu apa saja Bu Guru? Nanti masuk PTAK dan juga tematik ya bersama Bapak Ibu Guru wali kelas. Nanti info selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ibu wali kelasnya masing-masing. Oke anak-anak senang ya? Insya Allah senang. Insya Allah anak-anak kembali belajar lagi dengan Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Oke anak-anak sudah 1 jam ternyata, sudah 1 jam lebih belajar dengan Bu Guru. Sebelum Bu Tina akhiri, maaf ya anak-anak bila tadi banyak salah kata, banyak salah, atau tadi anak-anak yang mau angkat tangan ternyata Bu Guru tidak lihat dan tidak jadi menjawab. Mohon maaf ya, dimaafkan ya anak-anak semuanya ya. Oke anak-anak, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, kita tutup ya. Terima kasih atas semangatnya belajar hari ini, luar biasa. Besok semoga bisa belajar lagi dengan Bapak Ibu Guru yang lainnya. Anak-anak jangan lupa tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan. Insya Allah kita bertemu di pekan depan ya, minggu pekan depan. Oke anak-anak, cukup sekian dari Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
One.